puji hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau terbaik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang kami terima, untuk penyertaan-Mu Tuhan dari hari ke hari. Dan kami berkata, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama dalam sukacita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, dan apapun keadaan yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mengerti akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan, seluruh kami, setiap kami dikuatkan, kami mengalami Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biar firman memberkati setiap kami di pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberikan kami pewahyuan, Engkau memberikan kami terang yang daripada Tuhan, meneguhkan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya percaya kabar kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Biarpun hujan terus turun, hari ini juga kembali hujan di kota Samarinda, tapi tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama untuk datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang percaya yang hari ini dapat beribadah, maupun baik di gedung gereja ataupun di rumah yang lagi onsite atau online. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya lewat ibadah yang kami selenggarakan pada hari ini memberkati saudaraku sekalian, baik yang di rumah, dan biar lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan sebentar yang akan kita dengar, kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Pagi hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, saudara. Kitab Yohanes, bagi saudara-saudara yang ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Kitab Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai 39. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-30, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dengan judul perikop air sumber hidup. Haleluya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya bagikan yaitu Yesus sebagai sumber kehidupan. Yesus sumber kehidupan. Nah, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, saudara yang kasih, ayat 37 berkata begini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Nah, jadi pada waktu itu, saudara, ketika Yesus berkata bahwa barang siapa haus datanglah kepadaku, ketika itu sedang ada perayaan Pondok Daun, saudara. Kalau kita baca pasal 7 ayat kedua dikatakan begini, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, pada hari raya Pondok Daun, di hari terakhir, di pada puncak perayaan itu, Yesus hadir, dia berdiri, saudara. Nah, sedikit informasi bagi kita belajar sejarah sedikit tentang Pondok Daun. Saya catat di handphone saya, saudara. Kita sama-sama belajar, saya juga sedang belajar. Hari raya Pondok Daun ialah atau sering disebut juga perayaan Tabernakel, adalah sebuah hari raya Yahudi, merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari. Nah, jadi hari raya Pondok Daun itu dirayakan selama 7 hari. Nah, pada puncak perayaan itu, jadi di hari terakhir, berhari yang ke-7, Yesus berdiri. Nah, hari raya Pondok Daun ini, saudara kasih, dilakukan 7 hari pada bulan purnama antara bulan September dan bulan Oktober. Jadi pada masa perayaan itu, umat Yahudi berziarah ke Bait Allah. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana, di tempat di mana mereka hidup, saudaraku, pas hari raya Pondok Daun, mereka datang ke Bait Allah, ke Yerusalem. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi membawa persembahan. Mereka membawa persembahan ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi setiap keluarga Yahudi ketika mereka datang ke Bait Allah, mereka membangun sebuah pondok yang berdinding 3 dan memiliki atap yang terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Jadi ketika mereka datang, mereka membangun pondok-pondok. Setiap keluarga-keluarga membangun pondok-pondok. Yang pondok-pondok itu ditutup 3 bagian dan dibuat atapnya dari dedaunan dan ranting-ranting. Nah, kalau dari konsep sebagai festival panen, perayaan ini menandakan berakhirnya musim panen. Nah, para petani datang ke Yerusalem bersama keluarganya untuk bersyukur atas hasil panen yang mereka terima selama masa pergi ke Yerusalem itu, dan mereka tinggal pada pondok-pondok yang mereka buat. Nah, jadi saudara yang terkasih, pada puncak perayaan Yesus berdiri. Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus. Barang siapa haus, saudara kasih. Barang siapa haus, datanglah kepadaku. Apa hubungannya antara air dengan perayaan Pondok Daun? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Di akhir puncak perayaan itu, Yesus berkata, engkau yang haus datang kepadaku. Nah, jadi ternyata saudara, menurut
informasi yang saya pelajari, yang saya lihat, ternyata di akhir perayaan itu, kan perayaan Pulau Daud itu 7 hari, saudara. Jadi di puncak perayaan itu Yesus berkata, karena ternyata di hari berikutnya orang-orang Yahudi pada waktu itu setelah masa di hari terakhir Pulau Daud itu, saudara kasih, ada perayaan lanjutan setelah itu. Perayaan lanjutannya dikatakan ada festival mengambil air. Festival namanya festival mengambil air. Lalu dilaksanakan penuangan air ke atas altar sebagai sebuah permohonan akan datangnya hujan. Ada artikel lain berkata bahwa dulu di zaman perjanjian lama, para imam itu setelah hari raya Pulau Daud, mereka masuk kepada festival mengambil air, saudara kasih. Mereka, para imam, mengambil air dari namanya kolam Siloam, saudara. Jadi air itu mengalir, dan nanti ketika air itu mengalir, para imam mengambil air itu, menuangnya kepada satu tempat yang terbuat dari emas. Lalu air itu dituangkan ke atas mezbah. Nah, tujuannya adalah mereka berdoa, berharap setelah selesai masa panen, mereka memohon akan turunnya hujan. Berarti hujan menggambarkan satu pengharapan akan kehidupan. Air yang mereka butuhkan untuk kehidupan selanjutnya boleh memberikan kesegaran, kesejukan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam kehidupan mereka. Jadi kita akhirnya mengerti, saudara, apa hubungannya. Dan puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berkata, jika engkau haus, datanglah kepadaku dan minumlah daripadaku. Dan Yesus berdiri di depan banyak orang Yahudi, saudara kasih, dalam bait Allah, karena pada waktu itu Yesus sedang mengajar di bait Allah. Begitu banyak orang, karena ini perayaan yang besar di bangsa Yahudi. Ini perayaan yang besar. Ketika mereka ada dalam festival mengambil air itu, di mana itu menjadi sebuah permohonan akan turunnya hujan, di mana mereka membutuhkan hujan, mereka membutuhkan air setelah mereka masa panen, mengakhiri masa panen. Yesus berdiri dan dia berseru kepada orang-orang Yahudi bahwa dialah air yang dapat, saudaraku yang kekasih, memberikan kehidupan dalam kehidupan mereka. Dikatakan yang ke-8, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, saudara. Artinya adalah ada seperti mata air dalam kehidupan orang percaya. Ada mata air yang diperoleh ketika datang kepada Tuhan, dan mata air itu memberikan kehidupan dalam pribadi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Percaya kau, saudara, ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan, dan engkau akan mengalami apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya air yang Tuhan beri adalah air yang membawa sukacita bagi kehidupan kita yang percaya. Air yang mengalir dalam hidup kita adalah air yang memberikan pengharapan bagi kita di saat kita mengalami dahaga yang begitu besar dalam diri kita, saudara terkasih. Yesus mengistilahkan dirinya sebagai air, sumber mata air yang diperlukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Yesus mengistilahkan dirinya seperti air yang dipakai para imam untuk sebuah penyembahan kepada Allah, yang menjadi permohonan mereka kepada Tuhan untuk mereka menerima air pada waktu itu. Yesus hadir menyampaikan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, terlebih kita yang ada pada saat ini, saudara kasih. Faktanya adalah memang meskipun saudara pinter kasih, ada orang mengklaim, ada orang berkata bahwa mereka mengalami kepuasan dari air yang diberikan oleh dunia ini. Tapi saya mau berani berkata bahwa hanya di dalam Yesuslah engkau dan saya akan mengalami air kehidupan yang sejati. Air kehidupan yang membawa engkau kepada sukacita dalam segala pengharapan yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Hanya Yesus yang sanggup, saudara kasih, memberikan kita kekuatan di saat kita mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini. Nah, saya mau berani berkata bahwa hanya di dalam Yesuslah engkau dan saya akan menemukan satu kehidupan yang sejati hari-hari ini. Nah, hendaknya adalah begini, saudara yang kasih. Saat kita sedang mengalami hal-hal yang sulit, terlebih kita tahu sekarang di awal tahun ini ada begitu banyak kejadian yang memilukan, yang beruntun terjadi, saudara yang kasih. Belum berakhir masa pandemi corona ini, ada bencana terjadi, silih berganti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita mengalami banyak keadaan yang sulit. Nah, mungkin kesulitan yang kita alami, saudara kasih, berbeda-beda hari ini. Di saat engkau duduk, di saat kita sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dan apapun yang sedang terjadi, saudara yang terkasih, di situ saatnya kita menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus yang sanggup, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Saya coba merenungkan, saudara, bahwa ketika Yesus berani berdiri dan berkata bahwa barang siapa haus, artinya barang siapa yang memerlukan air yang engkau butuhkan terjadi, yang kau rindukan terjadi. Ketika dia berbicara pada waktu itu, saya coba merenungkan, saudara, ketika Yesus menawarkan air itu, karena memang pada waktu itu mereka sedang membutuhkan air, mereka sedang membutuhkan dan memohonkan satu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, turunnya sebuah hujan bagi mereka. Ada satu doa harapan. Dan ajaibnya, Yesus menawarkan dirinya. Yesus menawarkan sesuatu yang mereka perlukan. Yesus menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Yesus menawarkan sesuatu yang mereka perlukan pada waktu itu. Nah, ajaibnya adalah sampai hari ini saya percaya Yesus senantiasa menawarkan kebaikan-kebaikan, hendak memberikan hal-hal yang kita butuhkan hingga hari ini. Nah, sayangnya saudara, ketika saya baca pasal ke-7 ini, ada saja yang menolak, ada saja yang tidak menerima, ada saja yang tidak menerima apa yang Yesus berikan. Bahkan mereka mempersalahkan, bahkan mereka memperdebatkan apa yang Yesus sampaikan. Nah, seharusnya saudara yang kasih, engkau dan saya menjadi orang-orang yang terbuka hatinya, terbuka pola pikirnya, terbuka Tuhan ke hati kita untuk menerima apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saudaraku, hanya Yesuslah, hanya Tuhanlah yang tahu keberadaan saudara dan saya. Yesus tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini. Yesus tahu apa yang kita harapkan hari-hari ini. Sama seperti seorang kaya, seorang kasih, saya ingat di dalam kitab Injil, seorang muda yang kaya ketika dia datang kepada Yesus,
naik gunung yang baik. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Lalu dia berkata begini, saya sudah melakukan ini. Yesus berkata bahwa kau harus melakukan hukum Taurat. Dia berkata, aku sudah melakukannya. Dan Yesus mengiyakannya bahwa dia mampu melakukannya. Nah, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam diri orang muda ini, Yesus mengujinya dengan berkata bahwa jualah hartamu. Karena apa? Karena sang pemuda ini, saudara yang kekasih, hidupnya bersandar kepada kekayaannya, hidupnya bersandar kepada kekuatannya. Bukankah hingga hari ini ada begitu banyak orang bersandar kepada kekuatannya? Bukankah ada begitu banyak hingga hari ini banyak orang hanya bersandar kepada kemampuannya, entahkah itu hartanya, entahkah itu kehebatannya. Nah, Yesus tahu, dia melihat sampai kedalaman hati orang muda itu. Setelahnya Yesus men-screening dia, saudara, anak muda tadi, di dalam yang saya sebut tadi sebagai anak muda yang kaya tadi. Yesus men-screening dia, melihat sampai kedalaman hatinya. Bukankah firman berkata bahwa firman Tuhan itu apa? Seperti pedang bermata dua, sampai ke dalam hati kita. Yesus adalah firman, dia tahu apa yang ada di dalam diri sang anak muda yang kaya itu. Ketika Yesus berkata, jualah hartamu, lalu apa? Sang muda tadi pulang dengan apa? Rasa kecewa. Alkitab yang mencatat, Yesus melihat dia. Yesus melihat anak muda itu. Yang saya maksud adalah, saudara, begini. Ketika Yesus berdiri dan dia berkata, barang siapa haus, karena dia melihat, saudara, yang dibutuhkan orang-orang Yahudi, yang dibutuhkan orang-orang umat Tuhan pada waktu itu adalah itu air yang sanggup memerdekakan kehidupan mereka, air yang sanggup membawa dan memulihkan kehidupan mereka. Yang mereka butuhkan adalah juru selamat yang menebus dosa-dosa mereka, yang menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Sama dengan kita kali ini, Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan hadir pagi hari ini berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya mau mengajak kita, saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama, jangan tinggalkan hal-hal yang mengarahkan saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari lepas hari. Jangan izinkan sesuatu dalam kehidupan kita hari-hari ini yang membuat engkau dan saya tidak mengalami Tuhan hari-hari ini. Banyak hal hari-hari ini yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Saya mau berkata sebagai pelayan Tuhan, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, mengingatkan kita bersama-sama, jangan pernah tinggalkan satu kehidupan yang membawa Anda mengalami kehidupan sukacita. Yang di dunia ini sementara, tapi Tuhan itu kekal. Bukan saya berkata Anda tidak boleh melakukan segala aktivitas dalam kehidupan ini, tidak. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang harus kita sediakan untuk kita mengalami Yesus dalam kehidupan ini. Saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksud. Selanjutnya ayat 38 berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Artinya, saudaraku yang terkasih, banyak orang hidup, tapi di dalamnya mengalami kegersangan dalam. Banyak kita mengalami hidup, kita beraktivitas, kita melakukan banyak pekerjaan, tapi sejatinya kita mengalami kekosongan dalam hidup kita. Kita mengalami kegersangan dalam hidup kita. Hati kita kering, hati kita tidak ada kehidupan.
Sebab apa? Sebab kita sudah menutup jalur atau apa? Pintu untuk air, untuk mata air itu mengalir dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita percaya kepada Yesus, apa yang Yesus janjikan itu, yaitu Roh yang memberikan kehidupan itu, yaitu Roh Kudus yang memberikan kehidupan semangat dalam diri kita itu, kita telah terima. Ada mata air kehidupan dalam diri kita, karena Roh itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kita. Tapi dalam perjalanan selanjutnya kehidupan ini, saudara, mata air itu tertutup. Mata air itu tidak ada akses untuk dia mengalirkan sejatinya kehidupan itu dalam diri kita. Bukan karena kita tidak percaya, bukan karena kita tidak meyakini, tapi karena kita tidak membangun kepercayaan itu hari lepas hari. Pertanyaannya, bisakah mata air itu tertutup? Bisa. Saya ingat kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana ketika Ishak pada waktu itu menggali sumur-sumur yang sudah tertutup, sumur-sumur yang dibangun atau digali oleh ayahnya Abraham. Apakah mata airnya mati? No, mata airnya tetap ada, tapi dia tertutup. Mata airnya tetap ada, tapi akses untuk yang mengalir itu tertutup. Itu sebabnya banyak orang percaya mengalami kematian secara rohani. Di dalam kelimpahan harta, di dalam kelimpahan harta benda, tapi mengalami kematian secara rohani. Karena apa? Mata air yang sudah diterima selama ini tertutup, tidak mengalir. Karena bagi saya, percaya tidak hanya sekali saja, saudara. Kepercayaan kita di dalam Tuhan harus dibangun hari lepas hari. Kepercayaan kita kepada Kristus harus dibangun hari lepas hari. Karena percaya itu adalah iman, iman itu adalah percaya. Amin. Kalau dulu Yesus berkata kepada bangsa Israel dan mereka menolak, tapi bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah mata air itu tetap mengalir hingga hari ini dalam kehidupan kita? Karena saya percaya ketika kita memiliki mata air dalam kehidupan ini, sukacita kita, kebahagiaan kita, keyakinan kita, pengharapan kita tidak akan pernah tunda. Amin. Patut direnungkan, saudara, patut direnungkan bagi kita semua. Apakah mata air yang Tuhan beri, yang sudah kita terima saat kita percaya kepada Tuhan, tetap mengalir, tetap aliran-alirannya memberikan kehidupan bagi kita? Sekali lagi saya ulang, apakah mata airnya mati, tidak ada lagi airnya? No, mata airnya tetap ada, tapi yang membuat dia tidak mengalir adalah karena kita menyembah atau menutup akses jalur dari air mata air itu untuk mengalir. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber mata air yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Amin. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya teringat akan kejadian seseorang yang mengalami mata air yang Yesus tawarkan dalam kehidupannya. Saya teringat cerita seseorang yang mengalami transformasi kehidupan ketika dia menerima aliran-aliran kehidupan, air kehidupan itu dalam dirinya. Dan saya percaya saudara semua pasti memahami maksud saya. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara. Karena muncul dalam perenungan saya, seperti apa yang terjadi, bukti nyata yang terjadi saat seseorang mengalami jamaah air kehidupan itu. Seperti apa wujud nyatanya, contoh dari orang yang mengalami air kehidupan yang diterima, yang diperoleh
daripada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang terakhir buat kita, Yohanes pasal yang keempat, saudara yang terkasih. Yohanes 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-42, saudara bisa baca nanti di rumah. Saya akan sampaikan ayatnya terpotong-potong, saudaraku, sesuai dengan apa yang saya mau bagikan bagi kita semua. Kita tahu ceritanya bahwa pada waktu itu Yesus sedang berjalan dan dia melewati kota Samaria. Dan ketika itu Yesus merasa haus dan murid-muridnya pergi membeli makan. Nah, ketika dia haus, dia sampai kepada sumur Yakub di Sikar. Dan saat itu dia bertemu dengan seorang wanita Samaria, ya. Dan waktu itu perempuan Samaria ini juga sedang mengambil air. Lalu Yesus membangun percakapan dengan wanita ini sampai kepada titik di mana Yesus menawarkan air kehidupan yang ada dalam dirinya kepada perempuan Samaria ini. Sampai Yesus berbicara tentang hal-hal yang dialami oleh wanita ini. Ini yang saya maksud dari saudara, bahwa Yesus tahu sampai kedalaman hidup kita, sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita nantikan, bahkan sampai dosa yang kita alami, yang kita kerjakan sampai hari ini Yesus tahu. Tapi ayat ajaibnya adalah Yesus tidak seperti kebanyakan hamba Tuhan, seperti kebanyakan kami pendeta-pendeta yang hanya bisa menempat dan menegur dosa. Tapi Yesus datang, dia menerima orang yang berdosa. Dan dia tidak memperkatakan atau mendakwa wanita ini karena apa? Karena Yesus mengasihi jiwa seorang wanita ini. Dia mengasihi wanita ini supaya apa? Supaya wanita ini meninggalkan dosanya, berbalik pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mengalami air kehidupan yang Yesus tawarkan, yang Yesus tidak berikan kepadanya. Sampai ketika itu Yesus, wanita ini, saudara yang terkasih, terperangah. Tuhan, benarlah engkau bahwa engkau adalah seorang nabi? Perempuan Samaria ini berkata, benarlah engkau seorang nabi? Aku percaya, kata wanita ini. Ayat 19 berkata begini, kata perempuan itu kepada Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Ini dahsyat. Nah, transformasi yang saya sebut tadi, ketika wanita ini seorang yang tanpa diketahui orang, saudaraku, kehidupan yang dia bangun, kehidupan yang terjadi dalam kehidupannya, aib yang dia miliki, yang diketahui oleh Yesus, yang orang tidak tahu. Bayangkan, dia hidup bersama-sama dengan orang tuanya dan tidak ada yang tahu, tapi Yesus tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan transformasi yang terjadi, saudara, dari seseorang yang mengalami banyak hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, ketika dia percaya dan menerima air yang daripada Yesus, yaitu dirinya, yaitu Yesus sendiri, saudara, karena dia percaya. Hari perempuan itu berkata, percaya, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Itu wujud dari kepercayaannya kepada Yesus. Ayat 25 berkata begini, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lalu murid-murid Yesus datang. Tapi apa yang terjadi kepada wanita itu? Wanita itu berkata begini. Ayat 28 berkata begini, firman Tuhan,
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Dari kesaksiannya 30 berkata, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Transformasi yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini adalah dari seseorang yang kalah, dari seseorang yang penuh dosa, dari seseorang yang penuh aib, saudara, itu berubah total hidupnya, dan dia bersaksi tentang Kristus. No, gue tidak punya pemahaman firman yang begitu besar. Karena pada waktu itu baru kali pertama dia ketemu dengan Yesus. Ketika dia pertama berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengalami jamahan Tuhan, saudara, dia meninggalkan. Kita harus catat kata meninggalkan ini, saudara. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Perempuan ini bangkit meninggalkan masa lalunya, dan dia berani bersaksi tentang Yesus. Perempuan ini bangkit meninggalkan masa lalunya, keberadaannya, dan dia mengalami transformasi ketika dia berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, percaya kepada Yesus, dan dia bersaksi tentang Yesus. Saya rasa itu adalah mujizat terbesar yang patut dialami oleh orang-orang percaya. Amin. Sebab mujizat bukan hanya bicara tentang kesembuhan, tapi mujizat mengalami pemulihan batin dalam hidup ini, sehingga kita mengalami transformasi yang hebat. Kita berani berbicara, bersaksi tentang Kristus, sehingga wanita ini dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang mungkin sama seperti dia. Tuhan pakai dia menjadi kesaksian, menjadi alat untuk menyembuhkan, memulihkan orang-orang kebanyakan yang juga mungkin sama seperti dia. Sehingga firman Tuhan mencatat, saudara kasih, ayat 39 berkata begini, akibat dari kesaksian wanita tersebut, kesaksian dari perempuan Samaria tersebut, berkata 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Catat, yang bersaksi. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak, ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarkan dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Yesus sumber air hidup, sanggup memulihkan engkau dan saya. Yesus sumber air hidup, tahu apa yang engkau dan saya perlukan hari-hari ini. Yesus sumber kehidupan, memahami kebutuhan dan keperluan kita, dan dia sanggup mengubahkan engkau dan saya di saat apa? Di saat engkau datang kepadanya, percaya kepadanya, dan engkau akan mengalami kehidupan di dalam engkau dan saya, di dalam hati kita. Sehingga saya percaya, saudara, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita gumuli, apapun beban berat, masalah, keadaan rumit yang sedang kita hadapi, penantian yang tidak kunjung tiba, tapi bersama Yesus engkau akan dimampukan untuk berjalan. Di dalam Yesus engkau dan saya dimampukan untuk bersukacita di dalam masa-masa sulit. Di dalam Yesus engkau dan saya disanggupkan, dimampukan untuk menawan segala pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran yang mendakwa, pikiran-pikiran yang melemahkan kita. Di dalam Yesus engkau dan saya akan mengalami terobosan, breakthrough dalam kehidupan ini. Amin. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, saudara, bahwa Yesus memahami apa yang kita perlukan. Saudaraku, saya coba merenungkan dalam hidup
Satu kebenaran firman yang mengubahkan itu lebih berdampak. Satu kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini saudara kasih boleh menguatkan, meneguhkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa. Kita menutup ibadah kita. Kiranya saudara kasih, engkau dan saya diberkati hari ini, dan engkau penuh dengan sukacita, dan penuh kebahagiaan, dan pengharapanmu diteguhkan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kami menerima kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang menguatkan, kebenaran yang membangun iman kami. Ampuni kami, ampuni segala pelanggaran, segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini banyak menyita waktu kami, fokus kami, keadaan-keadaan hidup kami, yang mengabaikan Engkau ya Tuhan, yang mengabaikan waktu-waktu yang terpenting dalam kehidupan ini untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih biar firman Tuhan meneguhkan kami, bahkan hamba-hamba umat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini, dan semua kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya, hamba-Mu begitu terbatas untuk memberitakan firman-Mu. Biar kiranya apa yang hamba-Mu sudah bagikan sungguh boleh menguatkan setiap orang yang mendengarkannya pagi hari ini. Bahkan kami semua pun hamba-Mu suami istri diberkati dan dikuatkan, dan semakin bersemangat dalam menjalani hari-hari dan kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.